orang kaya yang nggak bisa tidur kan. Karena ada Mikir. banyak orang kaya yang utangnya lebih banyak dari duitnya loh. Iya. Jadi kelihatannya, supercarnya puluhan, ternyata utangnya 4T, dijual semua aja nggak mampu loh. Ada. Kan? Iya. Kan maksudnya aku kan baru coba loh, udah langsung didaftarin kan begitu. Jadi kembali, kalau orang yang nggak mendaftarkan berarti dia nggak yakin sendiri sama usahanya itu akan sukses apa enggak. Kamu mau nambahin saya nggak 1% semua penjualan itu kalau aku bisa jual di 3 bulan 50%? Mau nggak deh? Bikin kontrak aku bilang gitu. Jadi dapetin duit ya di atas 200 miliar tuh saya, Pak, boleh ditanyain masalah goto gimana? Ya ini kan semua sudah tahu ya. Ya saya tertawa aja jawab. Yang salah yang mana? Saya bilang yang nuntut yang pinter gitu aja. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Kalau saya bilang gini ya, saya Apakah kaya dalam ada terms orang yang uang? lihat kaya itu dari duit, punya harta, punya semua ya. Saya melihat bukan itu aja, kaya itu harus ketika kita nikmatin itu kita benar-benar sudah banyak bisa berbagi, sudah bisa kita hidupnya tenang. Ada orang kaya yang nggak bisa tidur kan, karena ada banyak orang kaya yang utangnya lebih banyak dari duitnya loh. Iya. Jadi kelihatannya, supercarnya puluhan, ternyata utangnya 4T, dijual semua aja nggak mampu loh. Ada. Dan maksudnya saya lebih condong ke kaya itu menurut saya adalah ketika dia bisa berbagi lebih banyak dengan tidak menanggung beban pikiran moral dan dia punya apa yang dia sudah mauin ada semua. Oke, apakah sekarang Anda udah di posisi tersebut? Saya merasa belum. Oke, masih on the progress ya. Tapi saya yakin suatu saat saya mencapai itu. Amin. Karena gini, kalau urusan berbagi saya termasuk suka ya, tapi kembali saya mungkin gak akan mau cerita ke siapa aku gak mau, saya mending diem. Tapi kalau urusan mencari duit, kebetulan saya termasuk level yang sudah saya nggak mencari duit, tapi duit yang cari diri. Iya, jadi istilahnya klien itu cari saya sampai hari ini. Saya nggak pernah cari klien datang mencari saya. Oke. Tapi dianggap kaya sekali, saya merasa enggak, karena banyak yang jauh lebih kaya dari saya, lebih sukses. Saya merasa masih harus belajar dari semua orang yang muda-muda, yang super kaya. Jauh, masih perjalanan masih jauh. Makanya saya kenapa kok kerjanya sampai pagi ya? Karena saya merasa masih belum apa-apa, masih jauh. Masih on the progress. Apakah kaya juga diartikan sukses dengan dirimu? Kaya sama dengan sukses? Kalau menurut saya, ya tadi itu kaya kan banyak arti. Iya, kalau menurut Kosugi, kan tadi kan kaya ketika saya mampu berbagi. Bukan ketika saya memiliki segalanya dalam sisi materi. Tapi kalau saya mengatakan apa sih dimaksud dari Kosugi sendiri udah dikatakan saya sukses. Pada saat kapan? Pada saat Kosugi merasa saya hidupnya udah tenang atau whatever? Di mata Kosugi saya sendiri. Sukses gini, di dalam bayangan saya kan saya ada plan-plan yang banyak ya. Yes. Ya nanti ketika saya sukses itu ketika saya mungkin sudah merasa saya nge-achieve semua yang saya capai. Dan mungkin pada saat itu si Lisa sudah lihat saya, oh Sugi sudah main mobil-mobilan nih, sudah gak terlalu banyak meeting. Nanti ya, amin, kudoakan Kosugi. Berarti kalau itu kalau udah main mobil-mobilan ini udah kategorinya udah sukses nih. Menurut Kosugi. Enggak, mungkin karena waktu itu aku merasa sudah semua yang saya plan itu sudah bisa bekerja sendiri tanpa saya terlibat. Jadi kalau yang sekarang ini kan semua kerjaan saya masih melibatkan saya kebanyakan. Dalam desain, dalam mengatur anak buah, dalam meeting kan saya. Oke. Tapi saya harus menciptakan beberapa kerjaan yang bisa berjalan sendiri tanpa saya harus ada di situ. Oke, berarti. Nah, ketika itu sejalan sukses, berarti kerjaan saya itu cuman tadi main mobil-mobilan dan cuman berbagi doang. Oke. Aku doakan. Kayaknya aku baca-baca 10 tahun lagi. 5 tahun lagi kali ya. 10 tahun kelamaan itu. Iya 5 tahun lah, makanya aku turunin gitu. Kelamaan, ya ampun. Makanya aku doakan 10 itu udah paling lama. 5 tahun ini nanti udah lihat mobil-mobilannya keluar. Kalau bisa pun 3 tahun lagi ya kok. Amin. Belum tentu juga. Kalau saya waktu itu juga gak kepingin, saya gak juga. Jadi saya ini bukan orangnya suka pamer lah ya. Iya. Juga lebih suka hidupnya nanti itu. kalau saya main mobil juga mungkin kamu gak lihat. Nggak nampak. Kalau nggak ditaruh di sosmed, mana lihat lah ya kan kok. Ya, kan begitu. Iya.
langsung. Oke, baik teman-teman semuanya, dalam cerita kita yang tadi kita akan lanjut lagi ke beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Kita bisa menyimpulkan ya, sebenarnya ketika kita mau bangun branding bisnis ataupun personal branding kita sendiri, kita secara pribadi harus menentukan kita mau nge-brand seperti apa. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi ketika kita melihat seseorang dia nge-brand dengan caranya dia mau operasi plastik lah, dia mau nampak kaya atau whatever ya, itu mungkin yang dia pengen dikenal di depan layar kaca. Tapi banyak hal yang kita mungkin nggak tahu di belakang layar kehidupannya seperti apa. Kalau kita bilang tentang branding bisnis, balik lagi, jangan terus kemudian bisnis yang sudah kita jalankan ternyata kita fokusnya bukan di brandingnya, tapi kita fokusnya malah kepada sales. Jadi ini nanti mungkin aku akan bahas sedikit tentang branding bisnis. Kalau tadi kita bahasnya kebanyakan tentang personal branding. Dan saya rasa penting sekali bagi kita memiliki beberapa karakter yang tadi Ko Sugi bilang ya. Jadi orang itu harus mampu melihat pada saat kapan kita terkenal menjadi seorang yang kaya dan sukses. Dan definisi setiap orang itu pasti beda. Definisinya Ko Sugi udah jelas, Anda sendiri harus tahu definisi diri Anda. Kalau enggak, hidupnya enggak tahu arah. Terakhirnya 24 jam dalam sehari enggak dimaksimalkan. Ya kan Ko? Yes. Maaf ya kalau orang Medan gitu semangatnya ketika menyimpulkan. Kok kita bilang branding bisnis nih. Tadi kan personal branding, sedikit tentang branding bisnis. Sebenarnya aku pengen nanya nih, banyak apakah wajib sebuah perusahaan step awal yang perlu mereka lakukan brand their business first? Atau brand dia product first, atau dia fokus kepada planning ini planning itu dulu. Karena kan ada nih beberapa kejadian bisnisnya udah booming, brandingnya ternyata nggak ada haki, nggak ada hak ciptanya. Terakhirnya berat deh. Sebenarnya apa sih yang harus step awal yang paling penting menjadi seorang pebisnis? Tadi kalau dibilang tuh agak pertanyaannya agak mungkin harus dibenahi sedikit. Iya. Jadi ketika perusahaan tadi sudah jalan, terus brandingnya nggak ada haki, bukan. Ketika perusahaan sudah jalan, branding sudah berjalan itu. Iya. Yang salah adalah dia tidak mendaftarkan hak merek. Nah, itu salah. Jadi kalau saya setiap klien ketika ketemu saya sebelum desain logo atau lain, saya selalu tanya, kamu tujuannya apa? Kemana? Nanti barangnya apa aja jenisnya? Oke. Sekarang sebelum saya desain, saya ajukan nama. Nama ada yang cocok sudah. Oke, nama ini cocok. Saya akan cekkan di hak merek sudah ada punya nggak? Sebelum saya desain logo, hak merek kamu ambil dulu ya. Paling cuma bayar 3,5 juta. Sudah, saya itu begitu hak merek sudah kita pendaftar duluan ya sudah aman, kita jalan yang lainnya. Dan banyak saya lihat perusahaan di sini termasuk restoran atau butik atau apa itu tidak mendaftarkan hak mereknya. Jadi jangan kaget kalau nanti suatu saat ada pemain-pemain yang nakal, dia akan mendaftarkan dulu untuk menuntut. Seperti yang terjadi barusan ini yang sangat heboh, 2 triliun,08 dituntut. Kalau ditanya, saya sempat diwawancara RRI karena hari itu juga langsung RRI telepon saya, Pak boleh ditanyain masalah GoTo gimana? Ya ini kan semua sudah tahu ya. Ya saya tertawa aja jawab. Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Saya bilang yang nuntut yang pintar gitu aja. Loh, memang itu gimana Pak memanfaatkan kesempatan? Dia nggak salah kok. Kan dia sudah daftar duluan. Sama dengan website. Kalau kamu sudah punya nama, kamu daftarkan website dulu. Siapa yang punya? Ya haknya kamu dong. Kamu jual ke orang lain. Ya tinggal mereka nego-nego aja sudah. Oke. Jadi ini berarti mengingatin kita semuanya kembali lah ketika kita memang fokus mau bangun bisnis kita, ingat hak merek kita juga untuk didaftarkan terlebih dahulu. Karena kita di negara Indonesia. Kalau kita mau mainnya internasional, daftarkan sekalinya kelas internasional. Jadi biar bisa mengembangkan sayapnya bukan hanya di Indonesia tapi di skala internasional. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi belajar branding untuk di dunia bisnis nih. Tadi kan personal branding. Ini Ko Sugi kan pakar branding, jadi dia bisa personal branding dan juga business branding. Ada nggak sih tips untuk para pemula yang mungkin Ko Sugi bisa kasih mereka tips gimana biar produknya dan bisnisnya itu bisa berkembang dalam dunia branding? Kalau kalian punya produk-produk yang mau dijual di pasar lokal, jangan cari nama yang aneh-aneh untuk orang Indonesia sebut aja susah. Kadang orang suka bergaya berbahasa Inggris, tapi di spell Indonesia susah banget. Tapi marketnya middle low misalnya. Middle low disuruh baca bahasa Inggris. Tulisan yang aneh-aneh. Misalnya kamu pakai nama, ya coba sebutkan Lisa salah satu contoh. Misalnya nama yang aneh bahasa Inggris. Cyber. Misalnya gini, cyber atau CYBER. CYBER. Bacanya jadi ciber gitu nantinya.
Orang misalnya nggak tahu bahasa Inggris, orang yang di daerah bacanya apa, bingung kan, nggak bisa baca. Oke. Jadi jangan sampai kita bikin istilah-istilah yang menyulitkan atau bahasa aneh yang orang sendiri untuk menyebutkan aja susah, dia nggak akan ingat di otaknya. Dan brand itu akan menghambat diri, logo ini, nama ini akan menghambat dia untuk berkembang. Tapi kan orang bilang harus unik gitu. Unik kan bisa dicari, nama yang gampang di spelling, gampang diingat. Itu penting sekali. Dan kalau bisa yang ada hubungan jiwanya dengan produknya itu lebih gampang. Jadi kadang orang pikir pembikin nama itu sembarangan. Enggak, itu ada filosofinya harusnya. Warnanya apa? Contoh nih, jualan minuman yang seger-seger, yang enak, yang dingin, maksudnya kayak wah ini minum ini tuh aku bisa fresh, bisa. Tapi logonya warna merah menyala. Itu sudah aneh sebetulnya. Sebenarnya aneh. Tapi ya ada yang melakukan. Kayak Coca-Cola ya, kita ngomong ini nggak apa-apa ya, ngomong brand nggak apa-apa. Coca-Cola merah, tapi jangan salah, dia angkat bendera Amerika. Nah, tapi harus ada artinya. Kenapa dia warna itu diangkat? Cuman contoh ya, kalau makanan atau minuman itu warna itu biasanya membawa kita kayak kalau warna biru itu lebih segar. Gitu. Makanya kalau barang jual makanan natural warnanya hijau, yang di kilo hijau. Jadi kita lebih higienis, lebih herbal. Tergantung kita mau dikenal juga seperti apa tadi kan. Jadi basically berarti pertama itu pemilihan nama yang mudah di spell, dan terus kemudian tergantung target. Kalau misalnya targetnya kita juga ke middle low, terus susah di spell, orang bacanya jadi salah-salah seperti itu. Terus yang kedua pemilihan warna Termasuk yang harus. Kedua sebenarnya bukan pertama sebenarnya harus cek dulu mereknya ada yang punya. Oh iya itu udah wajib. Itu udah wajib. Baru dipikir, disetting. Bikin nama, ciptakan bentuknya dulu. Bentuknya harus gampang dibaca. Bentuk gambar logo. Bentuknya, kan sekarang ada logo type yang tulisan atau apanya, itu logo dulu. Nah, keempat baru sekalian itu bisa sama warna, nentuin warnanya apa. Biasanya nanti sudah nyambung lagi ke patternnya apa. Pattern itu kayak corak-coraknya. Biasanya kan ada kayak kalau misalnya batikannya apa, kalau dia teksturnya apa. Nah, itu bisanya seperti itu. Kalau warna itu kan kita lihat kayak restoran-restoran tertentu, McDonald. Kita nggak usah noleh, kita nyetir mobil, kita nggak usah noleh ke samping, kita sudah tahu kita baru lewat McDonald, kita baru lewat Kentucky, tanpa kita perlu menengok loh. Karena apa? Warnanya udah langsung masuk ke subconscious mind. Bank kan, dia BCA misalnya itu warnanya biru. Kita nggak usah noleh, kita cuma setir. Oh ini kita baru lewat ATM BCA, itu kita sudah feeling sendiri. Warnanya cuma sekelebat gitu sudah direkam dia. Di otak kita ini ada yang mengingatkan ini adalah brandnya BCA. Ini brandnya apa gitu. Oh ini brandnya Indomart, ini Alfamart. Itu kerekam cepat. Itu penting banget. Oke. Berarti intinya adalah pemilihan nama, pemilihan warna, semuanya penting. Paling penting ingat untuk daftarkan juga merek Anda. Jangan udah sibuk semuanya udah dikenal. Terakhir yang tadi Kosugi bilang, ada yang nakal, lu pusing. Nggak mau disalahkan manapun, jadi bingung kan. Oke, kalau kita ngomong tentang bisnis nih kok. Kan tentang bisnis, apakah ketika kita mau membangun bisnis khususnya ya untuk usaha lokal deh, untuk yang usaha lokal, kan gue baru mulai kecil-kecilan, seberapa penting sih gue harus daftarin ini semua dulu? Ini kalau pertanyaan yang sering kan, kan maksudnya aku kan baru coba loh, udah langsung didaftarin kan begitu. Jadi gini, tergantung tujuan kata saya. Mau dikenal sampai di mana brand dia? Ya saya tipikal orang yang selalu mendaftarkan dulu. Jadi kembali, kalau orang yang nggak mendaftarkan berarti dia nggak yakin sendiri sama usahanya itu akan sukses apa enggak. Agree. Dia aja udah ragu dari awal. Hanya karena sebenarnya pendaftaran merek nggak mahal banget sih. Pokoknya orang kalau nggak mau daftarkan dari awal, berarti dia sendiri nggak percaya diri untuk dia jadi orang sukses di bisnis itu. Karena kesuksesan itu bisa terjadi di bisnis kalau dia sendiri harus yakin dulu dia akan sukses. Jadi plotnya gini loh, kalau kamu mau sukses, saya sering membenahin mindsetnya orangnya. Kamu pengen sukses? Saya tanya, Lisa. Pengen. Kamu ingin sukses? Pengen. Kapan? Kalau aku targetnya paling lama 7 tahun lagi aku udah mau duduk tenang. Oke. Nah, saya tanya, sudah tahu caranya gimana? Ya puji syukur on the way udah mapping sih. Nah, ini cara orang bisa sukses.
Dia tahu targetnya jelas, dia sudah tahu gambar langkahnya kemana, meskipun di langkah-langkah itu banyak yang mungkin nggak berjalan sesuai rencana. Yes, benar. Yang masalah paling berat adalah ketika saya tanya, Lisa, kamu besok lari ya keliling kota Medan, kamu mau nggak? Kalau tanya bilang lari, aku suka lari, tapi kalau keliling kota Medan saya akan mikir 2-3 kali, habisin waktuku sampai panjang lama seharian lah. Ya, itu sama dengan orang yang ketika punya cita-cita, dia ditanya kapan kamu sukses, dia nggak bisa jawab berapa tahun lagi, karena dia nggak tahu ada garis finishnya di mana. Kedua, dia tidak tahu rutenya mana. Tapi ketika Lisa besok ada lomba lari maraton, kamu besok pakai seragam ini, kamu keliling, kamu capai berapa kilo ya, kamu ikut nggak? Ikut. Iya kan, tahu ada targetnya, ada langkahnya, ada stepnya. Nah itu bedanya. Kenapa banyak orang nggak bisa sukses? Karena tadi dia tidak tahu kapan dia harus memfinish garis suksesnya. Akhirnya dia tidak bisa mengejar waktunya. Dia nggak ada pola untuk mengejar, dia nggak ada deadline untuk dia sendiri, dia tidak ada review untuk dia untuk koreksi dirinya. Gimana? Dia jalannya sembarangan, ngasal-asal. Dia kalau untung-untungan bisa sukses, enggak ya sudah. Nah itu bedanya. Kalau rata-rata orang sukses, dia plannya sangat bagus. Jadi intinya adalah balik lagi kepada Anda. Kalau Anda dari awal sendiri aja pun masih ragu dengan bisnis yang akan Anda jalankan, berarti udah bisa baca bisnis tersebut ya sampai di situ aja. So back to you, Ko Sugi, dari pengalaman handle personal branding, orbitin banyak artis, handling bisnis branding juga, punya nggak pengalaman yang sangat kamu teringat dan mungkin bisa dibagikan sama teman-teman di sini? Yang kamu kayak merasa aku punya pengalaman ini dan mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kamu. Banyak sih ya. Yang kamu rasa personal branding apa bisnis? I think bisnis dulu deh. Bisnis. Saya pernah di Surabaya ditantang suatu proyek. Dia punya bangunan mangkrak 4 tahun nggak bisa jual. 4 tahun. Itu bisnis bergerak di bidang apa? Properti. Bangunannya setengah jadi. Saya dipanggil, dia tahu saya sering benahin properti. Bagaimana ini? Saya bilang, ini kamu kan untuk apartemen, satu unit hampir 5 miliar harganya. Cuman ada 100 unit, berarti total dijualan 500 miliar. Saya rubah aja ya. Hah? Dirubah gimana? Saya jadiin office tower. Saya rubah logonya, saya ganti, saya benahin. Nanti diatur, di launching ulang. Waduh, itu ya. Terus ditantang saya. Ini kalau 3 bulan gak laku, boleh gak kita putus kontrak? Kan saya kontrak setahun. Nah kalau properti dulu saya dibayar 1 miliar satu konsultan untuk properti. Ya ini kan ya memang biaya katanya orang mahal ya, sebenarnya gak mahal. Saya ngatur strategi marketing. Terus dia bilang, saya tantang balik. Loh memang 3 bulan, kenapa saya dikasih target? Kamu sendiri target berapa laku, berapa banyak unitnya? Separuh gedung. Berarti 4 tahun gak laku, sudah habis di atas 20 miliar. Dia biaya promosi sudah habis 20 miliar, kata sebelumnya ini 4 tahun gak jadi apa. Saya bilang, ya oke deh. Kamu mau nambahin saya gak 1% semua penjualan itu kalau aku bisa jual di 3 bulan 50%? Mau katanya, bikin kontrak, aku bilang gitu. Saya melakukan itu. Saya desain ulang, tunggu gambar Singapura kelamaan, saya gambar sendiri, saya kan arsitek. Sementara gambar ini saya launching ulang. Saya kumpulkan 700 broker. Yang terjadi 2 minggu awal gak ada yang beli. Dan broker sudah bingung semua. Waduh, pertama mereka semangat karena lihat presentasi saya bagus, cetakan saya bagus, sebenarnya kan. Ternyata 2 minggu. 2 minggu gak laku kan. Saya sudah bahaya nih kalau diterusin. Kan namanya sudah memang gak bagus kan bangunan mangkrak. Saya melihat peluang yang lain. Aduh gimana ya, nggak mungkin ini nggak dijalankan tambah mati. Beberapa kepala broker sudah tanya saya, Pak dipalsu aja Pak. Angkanya dipalsu, bilang saya sudah jual 12, saya nggak mau. Terus? Saya punya ide gila waktu itu. Saya bilang, gini aja deh. Saya punya teman satu yang cukup terkenal. Dia salah satu selebnya Surabaya. Waktu saya di Surabaya, dia dipandang karena cantik. Terus dia suka sulam alis, orang terkenal dulu kan, dan dia kenal banget. Saya tawarin dia dulu, kamu kantor kan nggak punya Surabaya, biasa Jakarta sama Singapura, mau nggak sini? Gimana Ki? Gini. Wih keren ya tempatnya. Setelah aku ajak lihat gambarnya, aku lihat. Saya lihat gambar, ya, karena dia beli 2, mertuanya 1, dia 1.
seneng dia seneng karena lihat view-nya dan cocok memang harganya. Saya bilang ini termahal dan bagus, nggak mungkin dibangun dengan harga segini nanti. Oke. Supaya meyakinkan orang, saya beli satu dulu ya. Saya ambil satu. Dia ambil 2. Kemudian saya mulai tanya klien-klien saya. Klien saya kan lumayan berduit semua dulu ya. Karena Papa Natia, mereka lihat saya ceritakan konsepnya akan gini, ini view bagus, gold view, ini apa office tower yang mewah yang nggak mungkin akan ditandingi. Dibeli lagi, bayar lagi. Beli langsung. Ini ya lumayan. Dia langsung beli penthouse-nya, dibeli semua. Sama si cewek. orang lain lagi. Orang lain. Klien saya yang salah satu public speaker terbesar Asia, jadi dia ambil 6 unit. Yang besar semua diambil semua. Nah, akhirnya saya sudah punya portofolio 3 ini. Saya coba masuk ke pengusaha-pengusaha besar yang lain. Saya bilang sama para broker yang sudah putus asa itu, sudah kamu nggak usah pusing. Karena gini, sebelumnya saya 700 broker tuh saya adakan undangan makan, setiap broker tuh undang 12 orang, tiap Sabtu Minggu tanggal merah, 2 minggu nggak berhasil. Karena yang datang cuma orang mau makan gratis. Nah, biasanya kan properti memang salah satu caranya, ya begitu. Akhirnya aku lihat nggak efektif, aku akhirnya balik, nggak usah undang-undang 200 orang. Kamu cari aja target market langsung, cari orang yang punya duit menurutmu di atas 100 M. Lu cari orang yang cowok, waktu itu kan lagi tren Sabu Herma, yang cowok pakai Sabu Herma. Lu cari cewek yang diamondnya lu tahu di atas 1 cut. Lu gak usah ngomong apa-apa, cuman bawa ke saya aja, saya cerita buat dia. Kalau closing kamu 2% buat kamu. Dibawakanlah ke orang saya, ke saya bos-bos besar. Saya cerita pertama mereka marah-marah, ini project gak niat gini. Jangan salah, ini di Jalan Raya saya bangun Videotron, saya apa gini. Siapa yang bangun? Saya sudah dapat kontraknya. Karena kalau bangun Videotron di seberang jalan ini kan sekitar 20 menit, saya sudah dapat, kalau ini 6 bulan lagi berdiri, saya sudah gambar nih. Saya bisa meyakinkan, karena proyek-proyek saya sebelumnya saya cerita saya pegang proyek ini. Oh gitu ya. Jadi saya sebenarnya jual sayanya sebagai personal brandingnya juga jalan. Meyakinkan bahwa ini adalah proyek yang saya tangani, yang saya yakin akan berhasil. Mereka percaya saya. Dibelilah, masuk semua. Saya pas 3 bulan pas jual separuh gedung. Jadi dapetin duit ya di atas 200 miliar. Iya. Nah itu salah satu mungkin yang banyak orang bilang, tapi banyak sih cerita menarik lainnya. Iya, ini salah satu banyak. Tanya Yantilim deh. Nanti Yantilim kan juga salah satu proyek yang ya pandemi sepi ya kan, 3 bulan nggak ada order mungkin ya. Yanti juga nggak pernah kenal saya diundang ke Medan kan sekarang ini karena Yanti yang undang. Saya nggak pernah ketemu dia loh. Saya tahun lalu cuma support dia jarak jauh, saya bantuin cuma benahin Instagramnya dan saya cuma bilang kamu bisa terkenal. Kamu jangan bingung hanya market Medan. Market itu nasional. Cara kontennya yang harus benar. Cara visualnya harus benarnya. Tapi sekarang jadi sudah bisa jalan sendiri. Saya pegang waktu itu mungkin sekitar setahun doang. Saya lebih banyak, lebih senang klien itu nggak usah kontrak seumur hidup ke saya. Kata-kata makanya saya bilang kalau kontrak saya cukup 6 bulan aja. Kamu jalan sendiri. Pertama gini, saya kalau melihat klien sudah jalan itu saya merasa nggak terlalu ada challenge. Saya ini orang yang suka di challenge. Jadi sudah bisa sendiri nggak usah bayar saya malah mending jalan sendiri, punya tim sendiri. Saya sukanya begitu. Yeay. Jadi di sini kita bisa melihat ini project yang berhasil ya. Tapi tak dipungkiri, tadi kan ini project bisnis. Kalau misalnya di dalam dunia branding pernah nggak kejadian projectnya nggak berhasil? Ada. Jadi gini. Jadi bisa nggak tidur nggak sih? Gini, nggak berhasilnya bukan pada saat saya pegang. Karena kontrak saya kan 3 bulan. Ada yang kalau dulu sempat yang sebulan. Tapi dulu kan ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Rata-rata waktu saya pegang pasti berhasil. Ketika lepas kontrak, terus drop balik karena nggak konsistensinya atau timnya masih belum kuat. Jadi timnya belum kuat, udahlah nggak mau bayar lagi lah branding consultant, terus jadinya goyang-goyang, terakhir drop balik lagi. Gini, sebenarnya saya sudah men-training mengajarin banyak hal. Tapi mereka tidak melakukan itu. Jadi 3 bulan saya pegang bagus misalnya. Setelah itu saya kan nggak pegang lagi. Saya anggap sudah bisa. Perjalanan waktu ini kan saya nggak tahu kan, saya sudah nggak ikut. Mungkin ada yang tumbang, ada dulu restoran ada. Jadi saya pegang, waktu saya pegang sukses, rame banget. Begitu saya sudah nggak pegang, tambah lama tambah turun, lama-lama tutup. Nah
terjadi. Pasti ini penting banget ya, branding itu ya bukan hanya di awal aja, tapi ya branding itu butuh konsistensi, am I right? Ya kan butuh konsistensi. Kita bisa melihat ya perusahaan-perusahaan yang terkenal di dunia, di Indonesia juga banyak brand yang dari dulu sampai sekarang kenapa masih bisa hidup, nggak pernah berhenti mereka iklan, terus diingatin sama masyarakat, terus dan tetap berinovasi. Ya, itu yang penting, berinovasi. Berinovasi, jangan karena semua bisnis penting terus inovasi. Mungkin karena manusia bisa bosen ya. Iya. Oke. Well, kok ini udah tutup. Aku udah mau tutup di pertanyaan terakhir nih. Udah berapa banyak artis yang kamu orbitin? Kalau artis tuh nggak enak diomong ya. Tapi sebenarnya gini, karena artis-artis tuh kebanyakan teman. Jadi ya selama mereka tanya saya akan jawab. Saya akan bantu ngarahin, termasuk influencer ya. Gimana trik-triknya supaya sukses dikenal dengan karakter masing-masing. Itu ya saya nggak usah sebut sih namanya, karena mereka sebetulnya sudah jagoan semua. Cuman kadang mereka suka masih tanya-tanya. Tapi mengarahkan udah banyak lah ya. Kita nggak usah sebutin angka, tapi yang jelas sudah banyak gitu kok. Iya, karena untuk ke artis kan pertemanannya kuat. Ya, itu saya skip, gak usah lagi. Oke. Karena itu kayak beneran banyak banget. Tapi mungkin kalau Anda penasaran langsung aja follow Ko Sugimitro. Di situ Anda bisa melihat portfolionya. Bener aku? Biasanya karena itu masih belum detail. Saya nggak akan nyebutin sih, karena saya kalau sama artis cuman kalau posting di Instagram itu cuman as a friend semua. Yes. Karena memang tak dipungkiri aku juga baru kenal sih Ko Sugi. Tapi ketika saya bilang Ko, adakah hal-hal yang bisa kamu memberikan inspirasi kepada teman-teman? Karena di podcastnya gue kan bukan nasional ya Ko, dominan orang Medan banget ya yang denger, orang Medan atau sekitar. Ada sih nasional tapi nggak sebanyak podcast yang lain. Karena memang tujuan dari podcastnya kita ini mengedukasi dari orang lokal, yang mana tahu dengan dari adanya Ko Sugi, wow ternyata mereka bisa belajar sesuatu tentang dunia branding. Oke. Yang paling penting gini sih, sebetulnya kan agama semua mengajarkan kebaikan, ya kan? Yes. Kuncinya tuh kalau kalian pengen sukses itu gampang, berbuat baiklah ke banyak orang, itu kesuksesan datang sendiri. Jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mau menjahatin orang. Ada beberapa orang tuh mungkin punya sifat jahat ya. Sebetulnya manusia di depannya tuh bisa baca, ada yang bisa merasakan dengan cepat, ada yang enggak. Nah, kalau kita tuh sudah terbiasa dibentuk jiwanya baik, artinya baik, banyak orang ingin mendekat, banyak orang ingin berbisnis dengan kita, banyak kepercayaan dipercayakan ke kita. Nah itu yang harus kita kuatkan terus di personal branding kita yang tidak dilihat orang. Itu sebetulnya adalah yang orang bilang auranya, energinya yang dikeluarkan. Ya ada misalnya artis besar, dia datang, tapi sebentar kelihatan keren, tapi orang nggak mau pingin deket dia, ketemu lagi nggak mau. Kenapa? Energinya negatif sekali. Kalau kita itu orang yang positif, berbuat baik, dan kita nggak ada niat ke orang tuh pengen kenal kita, terus pengen ketemu kita, dan dia akan bercerita tentang kita kemana-mana. Itu satu cara kunci sukses sebetulnya. Langsung itu mendapat ilham penutupan yang luar biasa. Baik Ko Sugi, berarti kita tutup dengan ingat senantiasa berbuat baik. Dan untuk Anda yang mau mulai berbisnis, mulailah sekarang percaya dengan bisnisnya Anda dulu. Karena kalau Anda sendiri nggak percaya, gimana bisnis Anda bisa berkembang. Untuk Anda yang juga mau bangun personal branding, bangunlah sesuai dengan karakter kamu yang kamu ingin dibangun seperti apa. Yang jelas kalau Ko Sugi bilang, ya kalau kita bisa enak tidur, enak semuanya, kan enak hidup kita. Jadi kita nggak usah beban. Jangan kita mau nge-brand sesuatu, tapi ternyata kita hidupnya malah dikerumunin banyak sekali berita negatif atau hal-hal yang membuat kamu gak bisa tidur nyaman. Karena ya kalau mentor saya pernah bilang begini sama saya, sukses itu sederhana Lisa. Kamu ketika kamu bisa tidur dengan nyaman, kamu bisa makan dengan nyaman, kamu bisa semuanya hidupnya dengan nyaman dan tenang aja pun, gak harus bergelimparan semua harta. I think that's success. Thank you so much Ko Sugi telah berbagi di Lisa Chang Show. Kalau sukses salah satu ciri itu awet muda. Ya, kita ini terus senantiasa berusaha untuk melihat awet muda ya Ko Sugi. Ko Sugi, satu kalimat dong untuk orang Medan, untuk Lisa Chang Show. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Kalau kalian menghadapi masalah, itu adalah step awal untuk naik lebih tinggi. Asal dihadapin dan bangkit lagi. Oke? Wow, well, thank you
you so much everyone. Dan dengarkan Lisa Chang Show, podcastnya ini ada di Spotify, terus kemudian di Google Podcast. Dan ingat kalau misalnya Anda suka video ini dan Anda belajar sesuatu, silakan di like, comment, and subscribe. See you in the next Lisa Chang Show, more than a sharing. Bye. Boom. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.